Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Selamat bergabung di live Ibu Desa pada sore hari ini ya. Tapi hari ini kita tidak membahas PPPK ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita membahas PPG guru tertentu. Selamat datang semuanya kepada Bapak Ibu yang bergabung pada sore hari ini. Hai sore Ibu Ainyu, gimana Ibu Ainyu? Apakah sudah selesai ujiannya? Bapak Ibunya, apakah sudah selesai ujiannya Bu Ainyu? Terima kasih Bu Ainyu, terima kasih Bapak Ibu. Ya, gimana siapa yang udah selesai ujian PPK ya? Jadi hari ini bincang-bincang santai saja Bapak Ibu ya mengenai PPG ya Bapak Ibu ya. Kak gimana kalau nggak bisa verbal ijazah untuk PPG? Kenapa nggak bisa Kakak? Ijazah S1 Kakak biasanya. Kenapa nggak bisa ya? Jadi Bapak Ibu dibaca ya siapa yang sudah terpanggil PPG-nya ya. Dilihat di sini di menu di sini ya Bapak Ibu ya di ruang guru ya, di ruang guru dan tenaga kependidikan GTK ya. Karena di sini kami telah yang tahun dulu ada 2 modul ya. Besok untuk PPG yang tahun 2025 ini ditambah lagi 1 modul ya Bapak Ibu. Kak di sini. Kak gimana? Ini udah tadi ya. Coba dilihat lagi ya. Biasanya ijazahnya ijazah S1 ya. Aku ujian tanggal 16 Bu. Doain ya Ibu. Amin ya. Ibu jagoan ganteng memang sangat bersemangat sekali ya Bu jagoan ganteng. Semenjak ya awal dari bulan puasa 3 kali sehari ya kalau bulan puasa ya Bu jagoan. Biasanya itu akan nilainya itu akan tinggi-tinggi ya. Di atas 550 biasanya ya. Saya terpanggil Kak, terus gimana Kak? Apa perlu disiapkan? Ini betul sekali ya Bu Ima Alfian ya. Saya sematkan dulu ya. Kita bincang-bincang santai saja hari ini, bukan membahas soal ya. Kita membahas soal terus, belajar terus. Nah, sekarang kita share-share dulu mengenai PPG ya. Nah, sini ya. Jadi Bapak Ibu dia batchnya itu ada 3 nanti Bapak Ibu. Hari ini batch 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sematkan. Bisa nggak saya sematkan di sini? Amin 600 ke atas, amin ya. Apa soal-soal nggak sesuai jurusan ya. Tapi hari ini bukan PPK ya Bapak Ibu ya. Saya ingin share sedikit ya mengenai informasi lapor diri PPG bagi guru tertentu ya dalam jabatan ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu yang mengumumkan yaitu UNS ya, Universitas 11 Maret ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada yang mengumumkan beberapa Universitas 11 Maret ya. Lalu di sini juga lihat ya info resminya ya di website resminya ya. Ini adalah UNP Kediri ya, Universitas bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, Universitas Nusantara PGRI Kediri ya, dan ini juga ada juga informasi lapor diri dari Universitas Negeri Gorontalo ya. Jadi dilihat informasinya itu di website resmi ya Bapak Ibu ya, bukan di misalnya di grup-grup tele ya, atau di apa namanya di Instagram yang tidak resmi ya, atau yang di mana ya. Pokoknya Bapak Ibu lihat di website resminya ya. Jadi tidak nantinya takut nanti penipuan kalau di grup-grup tidak resmi ya. Coba kita lihat Bapak Ibu di sini ya, PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 ya. Ini khusus Universitas 11 Maret ya Bapak Ibu ya. Kangen ya Bapak Ibu ya. Bu, saya tanggal 17 Mei sesi 1 ujian tahap 2. Doakan semoga nilainya bagus ya Bu. Amin Ibu sis, amin ya. Bu, ada saya PTK UNY Ibu. Apakah sudah ada pengumuman PPG-nya? Aku sudah selesai tes Bu, dapat 571. Semoga bisa lulus ya Bu. Yuhu, terima kasih Bu Desa. Ya, Ibu KBR saya SS dulu ya, boleh ya? Tunggu dulu ya. Oke, sudah saya SS ya. Semoga dilancarkan ya Ibu sis ya. Uni, terima kasih setiap malam nonton live bimbel Uni. Saya lulus PPPK 524. Kapan live P3 PPPK lagi Bu? Nanti malam insya Allah Pak Ade ya Bapak Ibu yang live nanti malam ya. Teknis guru ya.
Kalau saya kan khusus mahasiswa ya. Tunggu lapor diri tanggal 22 Bu. Ya betul. Jadi Ibu Adah persiapkan dari sekarang ya Ibu Adah ya. Apa saja yang harus dipersiapkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, lapor diri itu adalah tanggal 22 Mei sampai 1 Juni 2025 ya. Nah, yang apa dipersiapkan contohnya fakta integritas ya. Biasanya fakta integritas itu dari laman SIM PKB yang telah ditandatangani peserta di atas materai 10.000 ya. Dan dapat diunduh ada di sini ya, diunduh di sini. Berarti Bapak Ibu download nanti di sini. Ada saya contohnya beberapa ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, sini fakta integritasnya. Ini khusus yang PPG piloting yang tahun kemarin ya. Nah, jadi Bapak Ibu buat di sini, Bapak Ibu diedit saja ya, diedit saja. Nah, di sini ya. Jadi dibuat di sini pakai materai nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, RPTK-nya apa ya, nick-nya. Ya, ini ya. Jangan sampai apa pula orang ya nanti tahu pula nanti biodata saya dijadikannya pinjol nanti. Nah, ini pokoknya fakta integritas. Apa lagi Bapak Ibu? Ayo kita lihat lagi apa saja yang diminta Bapak Ibu. Lalu ada lagi ijazah ya, baik itu S1 atau D4 asli ya. Bisa dilihat agak apa ya? Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat ya. Lalu transkrip ya Bapak Ibu. Wow, di sini ada lagi testimoni ya. Bu, minta tolong cekkan Universitas Muhammadiyah Surakarta apakah sudah ada informasi lapor diri. Ya, ini belum saya cek ya. Muhammadiyah Surakarta belum ya. Nanti saya cek ya. TBR, alhamdulillah setelah rutin nonton live Bude Yesa dan Pak Ade berhasil dapat nilai 584. Jadi Ibu Afa, Ibu TBR, saya mohon bantu ini ya. Boleh ya mohon bantu saya. Lihat di sini TikTok saya, TikTok Deyesa Jedelin ya. Lihat di sini ya, ini agak flu sedikit nih Bapak Ibu ya, tetapi mau juga sharing pada sore hari ini ya. Jadi ada di sini Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi TikTok saya di sini Bapak Ibu, lihat VT saya terakhir ya. Misalnya VT saya terakhir yang ini ya. Yang ini mohon dikomentari dan diberikan testimoninya ya buat kakak TBR tadi ya. Jadi biar saya semangat juga membuat soal FR-nya ya buat Ibu TBR ya, buat Ibu Afa ya. Silakan saya minta bantu mengomentari apa saya sini ya, mengomentari VT saya di sini testimoninya ya, biar nanti semangat pula ya teman-teman yang belum ujian. Terima kasih ya Ibu TBR dan Ibu Afa. Juga Bapak Ibu ya, baik itu untuk membuat kami semangat juga tim Adesa ya, dan juga membuatkan soal-soal FR terbaru ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kapan live-nya Bu? Insya Allah Pak Ade nanti live-nya Bapak Ibu ya. Ya Bu Don ini kalau Pak Ade ini namanya ya jadwal, ini dia ya. Nah, silahkan @adeusmar13 ya, silakan dilihat ya. Jadi Pak Ade biasanya live-nya di TikTok juga sama dengan saya ya. Atau kalau mau Bapak Ibu, kalau Pak Ade sini buat aja ya. TikTok Adeusmar13 ya. Jadi yang baju oranye tuh ya, karena banyak yang palsu-palsu nih ya, yang palsu-palsu. Ya, yang pakai 13 ya, Adeusmar 13 ya. Nah, ini dia Bapak ya. Silahkan nanti insya Allah Bapak setelah maghrib ya, live soal PPK, yaitu tentang teknis guru ya. Kalau hari ini saya nggak live PPK Bapak Ibu ya, saya sekarang share-share saja ya tentang PPG sebelum Bapak Ibu memulai kelas atau pembelajaran mandiri di PMM atau namanya sekarang Guruang GTK. Lapor diri ya, oke. Izin ikuti Kak, apa ada guru? Oh, belum ada grupnya ya, belum ada grupnya ya. Nanti saya cek ya, Ibu Aprilia, nanti saya cek ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan lagi ya yang baru-baru bergabung ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu PPG guru tertentu ya. Di sini adalah Universitas 11 Maret ya.
Jadi kalau lapor dirinya itu tanggal 22 Mei sampai 1 Juni 2025. Apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan? Yaitu namanya fakta integritas ya. Seperti apa contohnya fakta integritas? Telah saya contohkan tadi ya. Mana dia fakta integritas tadi ya. Nah, di sini sudah ada contoh fakta integritas Bapak Ibu di bahan lapor diri ya. Nah, di sini ya fakta integritas. Fakta integritas. Nah, ini dia ya yang Word. Nah, jadi yang astagfirullah jangan yang pokoknya seperti inilah contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini fakta integritas ya. Atau saya apakan dulu ya. Tunggu dulu ya, saya edit dulu sebentar ya. Nanti tahu pula nick saya dijadikannya pula pinjol nanti kan. Nah, tunggu dulu ya. Bapak Ibu ya. Nah, kalau fakta integritas seperti ini contohnya ya. Contohnya fakta integritas ya, silahkan dipersiapkan sejauh-jauh hari ya. Jadi kita nggak terburu-buru lagi Bapak Ibu ya. Apalagi yang dimintanya Bapak Ibu kita lihat ya. Scan ijazah tentu ada ya, scan transkrip nilai tentu ada ya, scan KTP asli ya Bapak Ibu ya. Lalu scan NPWP, bagi yang belum memiliki harus memiliki, diurus dari sekarang NPWP-nya ya. Lalu scan surat kesehatan sehat ya, baik itu dari rumah sakit atau puskesmas ya. Contohnya kalau saya kemarin surat keterangan sakitnya contohnya seperti ini ya. Surat keterangan sehat ya, sakit ya, surat keterangan sehat ya. Contohnya seperti ini ya, surat keterangan sehat ya. Apalagi dimintanya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Lalu surat keterangan berkelakuan baik ya atau SKCK, baik itu dari Polsek ya, Polres ataupun Polda ya. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu, jangan sampai antrian ya Bapak Ibu ya, karena memang banyak orang itu mengurus SKCK ya, apalagi sekarang kan berbarengan dengan pendaftaran BUMN ya, adik-adik kita yang mendaftar BUMN, mendaftar Polri ya, atau mendaftar apalagi TNI Polri, jadi itu nantinya akan antrian ya di Polsek itu. Jadi kalau bisa kita jauh-jauh hari, karena berlakunya memang 2 tahun ya kalau SKCK ya. Jadi kalau bisa udah diurus dari sekarang ya. Contohnya seperti ini SKCK ini ya, contoh-contohnya ya. Jadi diurus dari sekarang Bapak Ibu ya, karena nanti takutnya seperti saya dulu ya, karena di kampung mengurusnya, kalau bisa SKCK itu kan kata orang mengurusnya di kampung kita ya, atau sesuai dengan KTP kita ya Bapak Ibu. Lalu apa lagi dimintanya Bapak Ibu? Ada lagi surat bebas nafza ya. Nah, ini agak mahal mungkin ya. Baik itu dari BNN, kepolisian, puskesmas dan juga daerah setempat. Kalau ini mahal sekali, kemarin saya membayar ya. 200 berapa kemarin ya? 200-an lah Bapak Ibu ya, 200. Kan uji lab dulu ya, surat bebas nafza ya, uji lab dulu, makanya mahal Bapak Ibu ya. Boleh di rumah sakit, kalau saya kemarin di rumah sakit ya, di rumah sakit daerah ya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh sedikit bahan-bahan lapor diri kita ya Bapak Ibu. Lalu file pas foto berwarna 4x6 ya, background merah memakai jas warna hitam ya. Nah, jadi kalau foto ya seperti foto Bapak Ibu ya, fotonya seperti apa? Kalau saya ini fotonya cantik seperti ini ya. Fotonya ya, memakai dasi ya. Nanti pas mengerjakan tugas ada juga foto kita di cover tugas itu Bapak Ibu ya. Pelajaranku ya, ada contoh covernya ya, ada foto cantik kita di depan ya Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu, kita lihat lagi ya. Nanti saya baca komen satu persatu ya. Scan akta kelahiran. Nah, ini kalau di Universitas 11 Maret diminta juga scan akta. Jadi dipersiapkan semuanya ya. Ada lagi di sini, kalau di sini adalah Universitas Nusantara PGRI juga sudah mengumumkan. Jadi lihat website resminya ya Bapak Ibu. Lihat website resminya ya. Kalau di sini adalah Universitas Negeri Gorontalo ya. Ini tadi 1:30 ya di update-nya ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi dilihat yaitu website resminya ya di setiap universitas. Oke Bapak Ibu. Oke, boleh ya saya baca satu persatu komentarnya dulu ya. Oke, di sini Bu, ini udah tadi ya Bu Aprilia sudah.
Terima kasih Adesa Channel menjadi salah satu sumber belajar. Terima kasih ya Ibu Crown ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Maaf Bu, mau tanya, itu fakta integritas itu semua kampus sama atau ada beberapa yang membedakan? Ya biasanya sama Kakak ya. Fakta integritas ya seperti ini contohnya tadi ya. Mana tadi ya? Nah, di sini ya, fakta integritas ya. Biasanya sama contohnya ya. Apa saja isinya? Ya nama kita, nik kita, LPTK kita ya. Dengan ini kita menyatakan apa ya? Bisa Bapak Ibu lihat ya, bisa diperjelas di sini ya. Nah, lalu nanti kita memakai materai di bawahnya ya. Kalau bisa memang harus memakai materai. Ini nanti di scan ini Bapak Ibu ya, berbentuk PDF. Nah, berurut nanti seperti ini contohnya. A1 bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, bisa ya, jadi berurut nanti ya A1. Jadi kita mudah lagi menguploadnya Bapak Ibu. Ada A1 fakta integritas ya, ada biodata mahasiswa kita, ada ijazah ya, ada transkrip nilai, ada KTP, ada pas foto, ada surat keterangan kesehatan baik itu dari rumah sakit ataupun puskesmas ya. Ada SKCK ya dari kepolisian kalau bisa ya. Lalu surat keterangan bebas nafsa. Ini saya juga dari rumah sakit daerah setempat ya, dan NPWP ya. Biasanya yang sering apa itu Bapak Ibu ya, telat itu adalah SKCK ya, karena memang kalau bisa mengurus SKCK ini sesuai dengan KTP kita ya, di mana KTP kita di situ kita urus. Tapi bisa Bapak Ibu ya, berdasarkan domisili kita saat ini, tapi nanti apanya sulit Bapak Ibu ya. Jalannya itu sulit karena nanti kan nggak sesuai dengan KTP kita. Tapi boleh juga ya, boleh diurus sesuai dengan domisili ya. Oke Bapak Ibu, bisa Oke, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Ada Bu, saya kan udah lolos administrasi tapi belum terpanggil di LPTK. Apa kemungkinan tahap 2? Berarti Ibu AS Riris insya Allah nanti di tahap yang kedua ya. Kan batchnya sampai 3 ya. Tahun ini ya. Ya sampai 3 insya Allah, sampai 3 batch 1. Batch 1 yang tanggal sekarang ya Bapak Ibu. Bisa dilihat ya, batch 1 yang tanggal sekarang ya. Di sini dia. Pemanggilan 8 sampai 17 Mei. Atau mungkin menunggu ya, karena memang masih sampai 17 Mei ini ya. Bisa dilihat masih sampai 8 sampai 17 Mei. Jadi dilihat ya, karena sekarang kan masih tanggal 12 Mei ya. Mungkin kemungkinan batch 1 ataupun batch selanjutnya. Kalau sudah lolos itu insya Allah nanti akan terpanggil itu ya Bu AS Riris. Oke, di sini lagi Ibu Universitas Negeri Medan ada nggak Kak ya? Kalau Universitas Negeri Medan, oke nanti saya cari ya, boleh ya, saya SS dulu ya. Bu mau nanya, kalau tidak lapor diri apakah masih terpanggil lagi? Nggak boleh ya Bapak ya atau Ibu ya, Bu Gracella ya. Jadi kalau sudah terpanggil lapor diri ya harus kita penuhi semua syarat-syarat ini Bapak Ibu ya, harus kita penuhi semua syarat-syarat ini ya. Semua syarat-syarat ini harus Bapak Ibu penuhi ya, karena nanti takutnya kita nggak terbaca lagi ya, takutnya ya. Kalau bisa dipenuhi semuanya ya, jangan sampai kita tidak lapor diri Bapak Ibu. Kan kasihan ya Bapak Ibu ya, karena PPG ini kan orang banyak sekali berebut Bapak Ibu ya. Kita sudah terpanggil, masa tidak kita urus ya. Kalau bisa diurus semuanya ya, sesuai dengan apa yang diminta. Oke. Dan nanti Bapak Ibu ya, saya lihatkan juga beberapa nanti modul-modulnya, yaitu ada prinsip pengajaran dan asesmen umum ya. Ada lagi pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang PPG guru tertentu ya, batch 1 yang hari ini, nanti ada tambahan modul satu lagi Bapak Ibu ya, tentang apa ya kemarin tuh ya, saya lupa pula ya. Ada yang ketiga ya, tentang BK dan juga tentang deep learning mungkin ya, deep learning ya. Kak, download berkas A1 gimana? Biasanya ada di websitenya ya. Bu, kalau mau lapor Pak gimana Pak? Pak ya, maaf ya Bapak ya. Pak Ahmad Habibullah ya. Saya sudah capek bahas soal P3K ya. Sekarang saya mau PPG dulu ya, refreshing dulu ya. Ya Pak Ahmad ya. Udah capek saya membahas soal ya. Jadi kita sekarang bincang-bincang santai saja ya mengenai PPG ini ya. Kalau A1 seperti ini contohnya Kakak ya, A1 Kakak. Nah, kalau yang A1 format A1 ini ya.
Takut saya nih, tunggu dulu ya. Saya hapus dulu ya. Ini nanti kalau tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tahu nik saya takutnya nanti dijadikannya pinjol nanti kan takut saya. Nah, ini format A1 nih. Ya, kalau ini kan yang tahun 2024. Jadi sama juga Bapak Ibu, tidak ada bedanya Bapak Ibu ya. Formulir A1-nya, ada nomor kita, nama lengkap kita, ya, NUPTK kita, bidang studi, NIP ya, status kepegawaian ya, semuanya di sini ya. Nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Bu, kalau sudah melengkapi biodata langsung lapor diri atau nunggu sesuai tanggal. Nunggu sesuai tanggal kakak ya, nunggu sesuai tanggal ya. Bu, saya terpanggil PPG jurusan agribisnis, sedangkan saya guru SD. Kalau video ukinnya kemana Bu? Video ukinnya yang terpanggil PPG jurusan agribisnis kakak ya. Jadi kakak berarti nanti video ukinnya di SMK ya kakak ya, di SMK. Oke. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya bagi Bapak Ibu yang sudah terpanggil PPG tahap yang pertama ya, jangan lupa dipersiapkan semuanya ya yang diminta oleh universitas kita. Jadi mohon sering dicek-cek sendiri ya universitasnya apa saja. Oke, saya mau melihatkan sedikit Bapak Ibu tentang yaitu kalau sekarang kan namanya ruang GTK ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah lapor diri, Bapak Ibu akan diarahkan pembelajarannya itu pembelajaran mandirinya di ruang GTK dan tenaga kependidikan ya. Nanti Bapak Ibu ada namanya menu sertifikasi pendidik ya, dan ada pelajari modul ya. Di sini ada prinsip pengajaran dan asesmen umum ya, dan juga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Ini baru 2 modul, kalau kami 3 kemarin ya, sosial emosional juga, dan juga ada nanti tambahan modul-modul yang baru ya Bapak Ibu. Contohnya contohnya seperti ini ya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran ya. Nah, di sini jadi kalau dulu PPG piloting 1, piloting 2, piloting 3 ya. Ini kalau dilihat dibukanya langsung hijau semuanya ini Bapak Ibu ya. Tetapi kalau untuk PPG guru tertentu tahun 2025 ini memakai timeline lagi ya Bapak Ibu ya. Karena timeline ya Bapak Ibu ya, karena memang dari berkaca ya dari PPG yang sebelumnya tidak maksimal Bapak Ibu ya. Jadi nggak tahu Bapak Ibu apakah kita baca, apakah kita kerjakan tugasnya ya. Jadi langsung hijau semuanya. Nah, kalau untuk yang PPG guru tertentu tahun 2025 ini nanti memakai timeline ya. Nah, contohnya seperti ini, merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kita download terlebih dahulu ya. Bisa ya, saya perbesar dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu klik ini melalui tautan ini ya. Lalu nanti Bapak Ibu isi ini. Nanti kalau di Bapak Ibu ya di ruang GTK-nya, Bapak Ibu nanti suruh di-upload nih ya. Kayak apa sih Bun caranya? Jadikan keyword dulu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu klik melalui tautan ini kan berupa PDF ya. Lalu di-convert menjadi Word nanti ya. Bagaimana contoh pembuatan soalnya atau pembuatan tugasnya? Contohnya seperti ini ya. Ini sudah saya kerjakan dulu ya saat saya PPG piloting dulu ya. Jadi kalau bisa ada tugasnya, ada judul ya, apa judulnya, tugas modul 1 ya, apa judulnya, prinsip pengajaran dan asesmen umum ya, apa namanya, apa nomor UKG kita ya, instansi kita di mana ya, LPTK kita di mana, topik kita apa ya, subtopik kita apa. Jadi kalau topik 1 teks 1 ya, ini rubrik checklist perencanaan pembelajaran ya. Misalnya contohnya ya, dalam merencanakan pembelajaran saya memilih capaian pembelajaran CP terlebih dahulu, selalu, jarang atau tidak pernah ya. Kalau biasanya saya kan memang sebelum merencanakan pembelajaran, saya memang memilih capaian pembelajaran dulu ya. Kalau selalu buat checklist selalu Bapak Ibu ya. Ini bagaimana checklistnya Bun? Ya memang di-convert dulu ke Word Bapak Ibu. Jangan sampai nggak di-convert dulu ke Word ya, oke? Pelan-pelan Bu. Aduh, Ibu kok panggagih mana? Iya Bapak Ahmad Habibullah ya Pak Ahmad ya. Maaf suhu ya, ini di follow ya Bapak Ibu ya, ini suhu saya di TikTok nih Pak Ahmad Habibullah. Selamat datang ya Bapak Ibu semuanya ya, selamat datang semuanya ya. Bu, surah A1 dengan surah izin kiblat sekolah itu sama apa beda Kakak? Beda Kakak ya. Ada lagi fakta integritas.
Bu, saya guru bahasa Inggris. Nah, apakah mode yang kita buat itu isinya full English? Nggak ada full English, Kakak. Ya, full Kakak ya. Jadi ya Bapak Ibu ya, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang tugas yang pertama ini ya. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini contohnya menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Contohnya merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Bapak Ibu klik ini ya. Lalu Bapak Ibu klik melalui tautan berikut ini. Nah, kan kosong ini Bapak Ibu ya, kan kosong semuanya. Ini berbentuk PDF. Lalu Bapak Ibu download dulu. Mana tombol downloadnya Kakak? Ini dia ya, bisa dilihat ya, saya perbesar. Di download ini dulu. Nah, setelah itu kan nanti di download ya, kita lihatkan kita simpan dulu di download ya. Setelah itu sudah di download ya, kan kosong ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara kita mengisinya Bapak Ibu? Makanya kita convert dulu ke Word Bapak Ibu ya. Jadi bisa di convert di sini, convert PDF to Word ya, convert PDF to Word. Nah, jadi bisa di convert di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu convert lah PDF to Word. Pilih yang sudah kita download tadi ya, kita ambil di download ya, kita ambil di download, lalu kita ambil yang tadi ya, lalu kita open ya, lalu kita convert Bapak Ibu, kita convert setelah itu kan sudah Word ini ya, ini kan sudah Word ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu kita edit Bapak Ibu supaya tampilannya itu bagus ya. Tampilannya itu bagus Bapak Ibu, jangan seperti ini mirip plek seperti ini Bapak Ibu ya. Kita edit dulu Bapak Ibu ya. Nah, kayak apa editnya Kak? Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini yang sudah kita convert ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengeditnya Bapak Ibu? Kita lihat di sini ya. Apa sih kalau bagusnya ya, kan kalau saya kan memang berstruktur orangnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang mau bagus ya saya harus seperti itu Bapak Ibu. Contohnya gini ya, buatkan judulnya Bapak Ibu ya. Apa judulnya Kakak ini buatkan ya. Apa tugasnya, tugas modul berapa Kakak ya, atau Ibu, Bapak Ibu. Tugas modul 1 ya, apa judulnya? Prinsip pengajaran dan asesmen umum ya. Apalagi namanya ya, dibuatkan namanya, nomor UKG-nya ya, instansinya. Nerima joki nggak Bu? Nggak, saya sekarang apa dulu ya, nggak saya jual ya. Belum lagi ya, entahlah besok-besok saya berubah ya. Karena ya Bapak Ahmad Habibullah, karena yang membolak-balikkan hati kita ini kan Allah ya. Ya muqallibal qulub sabis qalbi ala dinik ya. Jadi kata Allah sekarang gak usah dijual-jual tugas ini Bu Desa ya, saya nggak jual dulu ya. Kok mungkin juga tahu saya ya. Kalau untuk sekarang saya ingin share-share saja ya pengalaman saya ya. Jadi dibuat seperti ini dulu Bapak Ibu ya, ada judul ya, ada nama, ada instansi ya, ada ya seperti ini contohnya. Lalu buat rubriknya ya. Nah, seperti ini contohnya. Dalam merencanakan pembelajaran saya memilih capaian pembelajaran CP terlebih dahulu. Kalau selalu buat selalu ya, checklist. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi ini dihapus dulu Bapak Ibu yang sudah kita convert tadi, ini dihapus nih. Ya, dihapus. Ya, dihapus. Nah, nanti ini nggak perlu ya saya ajarkan ya, karena ini semua orang bisa ya. Tinggal di copy saja yang ini ya, tugas modul berapa, tinggal di copy saja ini. Di copy, lalu Bapak Ibu ambil Ctrl V ya. Nah, bisa seperti itu ya. Ini karena jelek ya. Pokoknya seperti itu ya contohnya. Kalau selalu buat selalu ya. Gimana Kakak mengambil selalunya di checklist ya? Ambil insert ya, ambil insert Bapak Ibu. Lalu ambil simbol ya, ambil simbol. Simbolnya checklist. Nah, di sini. Jadi sudah terchecklist. Ya udah sini kasih ke saya jual. Jangan. Ini membuatnya bertahun-tahun. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan salah satu contoh tugasnya ya. Ini. Apalagi yang nomor 2, setelah memilih capaian pembelajaran CP, saya menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Apakah Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran? Dan juga KKTP-nya kalau selalu Bapak Ibu checklist selalu ya. Ini nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Apakah nanti Bapak Ibu ambil tidak pernah ya? Nggak apa-apa juga ya. Yang penting Bapak Ibu itu jangan berbohong ya. Kalau bisa jujur ya Bapak Ibu ya.
nggak kalau Bapak Ibu pilih tidak pernah, nggak juga rendah nilainya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan untuk tinggi rendahnya nilai ya. Yang penting kita kejujuran kita ya. Bagaimana yang kita lakukan di sekolah atau di aplikasi selama kita mengajar selama ini ya, itu yang kita jawab ya, yang sebenar-benarnya ya. Jangan yang mengada-ngada ya. Musik, oh ya Boyus, ya Boyus. Kak jual referensi PPG enggak? Ya, kalau PPG saya lengkap Bapak Ibu ya, tapi saya sekarang lagi malas menjualnya. Mau lihat Bapak Ibu kumpulan tugasnya ya? Contohnya di sini tugas saya ya. Kalau insya Allah kalau Bu Desa dia lengkap tugas PPG-nya ya, tugas PPG modulnya ya. Sini. UBD apa UBD? UBD ada rubrik checklist ya. Apalagi contohnya di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Ada materinya, ada rubrik prinsip UBD ya. Ada lagi elaborasi pemahaman ya dan menelaah. Ini UBD aja semua nih. Ada 8 tugas ya Bapak Ibu. Kalau prinsip UBD ya seperti ini prinsipnya. Bagaimana prinsipnya ya seperti ini contohnya, contoh file-filenya ya. Ini juga checklist ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga checklist kalau prinsip penerapan UBD ya. Ada lagi elaborasinya. Bagaimana elaborasi kita tentang pemahaman ini kita diberikan kita video, kita buatkan ringkasannya juga ya. Kalau ini merancang pembelajaran berbasis pendekatan UBD ya. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran berbasis UBD. Yang pertama itu kan menentukan tujuan pembelajaran ya. Bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran ya? Apa yang saya ketahui? Nah, kita buat dulu apa yang kita ketahui tentang tujuan pembelajaran ya. Apa yang ingin saya ketahui ya? Bagaimana saya dapat mengetahuinya ya? Apa yang telah saya pelajari? Nah, Bapak Ibu buatkan di sini ya, buatkan di sini. Ini dari mana kita tahu Bun? Ya, dari mana kita tahu ini jawabannya? Ya, Bapak Ibu, lihatlah videonya ya, video di sini ya, di sini kan ada. Jadi, di sini kan ada videonya. Kita buka sini. Ya, ini kan ada videonya nih Bapak Ibu. Ada di sini nanti kita tonton ya. Bisa kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada diminta di sini. Makanya kalau memang mau serius ya Bapak Ibu ya, mau lulus PPG ya diikuti semuanya ya. Kalau disuruh membaca video atau membuat ringkasan dari video, kita tonton semua video ini ya, merumuskan tujuan pembelajaran ya. Langkah UBD yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tontonlah video ini ya. Dari tontonan video ini nanti barulah Bapak Ibu bisa menjawab tugas seperti ini. Ya, nah, baru bisa menjawab tugas ini Bapak Ibu ya. Lalu menentukan yang pertama kan tadi langkah UBD menentukan tujuan pembelajaran ya. Yang kedua yaitu menentukan asesmen. Dari mana kita tahu Kakak ini jawabannya? Ya dari video juga ya. Kita lihat lagi di sini ya, merumuskan tujuan pembelajaran sudah ya. Asesmen pembelajaran lagi ya. Kita buka video ini. Lalu kita tonton juga ya, kita tonton. Ya nggak lama-lama Bapak Ibu ya, cuma beberapa menit ya. Coba kita lihat. Cuma 8 menit ya, ada 8 menit, ada 10 menit ya. Ini kita buat ringkasannya kalau bisa ya, tapi kalau enggak ya secara umum saja Bapak Ibu, bisa dilihatkan di sini ya. Apa yang kita ketahui tentang asesmen pembelajaran ya, apa yang ingin kita ketahui tentang asesmen pembelajaran ya. Bagaimana saya dapat mengetahuinya, apa yang telah saya pelajari. Nah, di sini dilihatkan ya. Bapak Ibu buatlah di sini sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sendiri ya. Kalau bisa memang setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Oke, lalu langkah yang ketiga untuk menerapkan pembelajaran UBD itu Bapak Ibu yaitu merancang kegiatan pembelajaran ya. Contohnya ini, merancang kegiatan pembelajaran. Kita lihat juga di aplikasinya tadi ya, di GTK, ruang GTK. Di sini sudah ada semuanya. Jadi tinggal kita tonton ya, karena ilmunya sangat bermanfaat Bapak Ibu. Bisa kita terapkan di kelas kita ya. Kita lihat lagi video merancang asesmen pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh asesmennya Bapak Ibu, kita tonton juga video ini ya. Ini waktunya 8 menit ya. 8 menit ya, kita tonton video ini sampai habis nanti ya Bapak Ibu. Nah, dari kita tonton video itu barulah kita bisa membuat ini ya, membuat
bahasa-bahasa seperti ini ya. Apa yang kita ketahui tentang merancang kegiatan pembelajaran ya, apa yang ingin saya ketahui, bagaimana saya dapat mengetahuinya, apa yang telah saya pelajari, kita tuangkanlah dengan bahasa kita sendiri di sini. Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Baru tugas yang keempat ya. Nah ini topik 1 teks 4 ya. Jadi tugas 1 modul saja itu 8 tugas ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini. Ini baru 1 modul itu ada 4 topik ya Bapak Ibu ya. Sini contohnya Bapak Ibu ya. 1 modul itu ada 4 topik Bapak Ibu ya. UBD, pembelajaran berdiferensiasi, penerapan teaching at direct level, dan CRT Bapak Ibu ya. 1 UBD ini, nah, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi prinsip pengajaran dan asesmen umum ini kan 4 unit pembelajaran, berarti kan 4 modul ya Bapak Ibu ya. Nah, dari 4 modul itu Bapak Ibu, 1 modul saja bisa Bapak Ibu lihat di sini, UBD saja 1 modul itu ada 8 buah tugas. Ya. Kita lihat lagi UBD, setelah itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi juga berapa tugasnya? Juga 8 ya, 8. Ya. Kita lihat lagi penerapan teaching at direct level. Juga di sini ya, kalau penerapan TARL itu ada 9 tugas ya. Kali. Kalau CRT berapa? Kalau CRT di sini ada 8 tugas, Bapak. Jadi dari satu modul ini saja Bapak Ibu ya. Nah, dari 1 modul itu kan 4 topik ya. Nah, 8 kali 4 32 tugas ya 1 modul Bapak Ibu. Ikuti Bapak Ibu ya. Ikuti dengan serius ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu dimudahkan dalam UKPPG-nya, karena memang soal-soal dari UKPPG itu Bapak Ibu soal-soal yang berkaitan dengan modul-modul kita ini Bapak Ibu ya. Contohnya di sini Bapak Ibu saya lihatkan ya. Ini contoh soal-soal tryout ya, UKPPG di sini PAUD ya. Kita lihat yang PGSD ya. Di sini banyak nggak yang PGSD? Nah, kita lihatkan yang PGSD di sini ya. Jadi soal-soal UKPPG-nya itu Bapak Ibu ya berbentuk SJT juga, sama dengan soal-soal PPPK ya. Jadi ini nih Bapak Ibu dari mana? Ya pembelajaran dengan modul kita tadi ya, ada UBD, ada TARL, ada pendekatan berdiferensiasi ya. Gak bisa kita menjawab soal UKPPG ini kalau Bapak Ibu tidak mengikuti ya, tidak mengikuti di aplikasi Ruang GTK ini ya, tidak mengikuti semaksimal mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa asal-asal checklist saja lagi. Kalau piloting 1 2 3 dulu asal dia klik ya, dia hijau ya. Tetapi kalau untuk PPG guru tertentu tahun 2025, karena belajar dari kekurangan-kekurangan dari PPG sebelumnya, dia nggak langsung hijau Bapak Ibu ya. Dia ada timeline-nya. Jadi ada nanti Bapak Ibu akan Bapak Ibu upload tugas itu ya. Setiap menu ini nanti ada tombol upload tugas gitu ya Bapak Ibu. Oke, di sini maaf ya, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih atas pembelajaran Lev dan Bu dan YT-nya ya Bu. Iya Bu Ana, Masya Allah, tabarakallah. Bu, saya guru SD ikut PPG ekonomi itu nanti saya masuk grup PPG SD atau MAPEL ya Bun. Saya guru SD ikut PPG ekonomi, berarti PPG ekonomi ya Ibu Wanda Ari. Berarti Ibu Wanda Ari membuat video ukinnya berdasarkan PPG yang mana yang terpanggil. Kalau ekonomi berarti mengambil video ukinnya itu di SMA ya. Hanya cari-cari teman kita lagi yang SMA Bapak Ibu ya, dicari-cari lagi ya. Penilaian ukin Bu, mohon sarannya. Ini siapa? Kok udah ukin? Kok udah ukin aja Kakak? Kakak saya ukin lapangannya tidak memadai, saya ambil materi bola basket, apa bisa mempengaruhi? Nggak apa-apa Kakak ya. Yang penting buat video ukinnya itu sesuai dengan mapel Kakak ya. Ibu mau nanya mengenai hasil pemetaan peserta didik, boleh dimasukkan nama peserta didik? Boleh ya, kalau saya boleh ya. Nah, jadi ini seperti ini contohnya Bapak Ibu ya.
untuk terkait tugas-tugas nanti insya Allah akan Bapak Ibu lalui ya, tugas-tugas modul ya Bapak Ibu. Jadi tugas-tugas modulnya itu seperti ini contohnya tadi ya, sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Dan nanti ada cerita reflektif Bapak Ibu di akhir pembelajaran, dan di akhir pembelajaran juga ada nanti namanya PPA umum 1 ya, atau latihan pemahaman modul ya. Nah, ini sudah ada di TikTok saya ya, bisa Bapak Ibu belajar juga di TikTok saya ya. Dan terakhir nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan 4 modul ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin ya, ada juga post test 3 kali nanti Bapak Ibu. Akhir nanti pertemuan 1 modul ini Bapak Ibu diwajibkan membuat jurnal pembelajaran ya. Apa tuh Bun jurnal pembelajaran ya? Jurnal pembelajaran ini dari keempat ini Bapak Ibu ya. Dari keempat UBD, pembelajaran berdiferensiasi, penerapan TARL atau CRT, Bapak Ibu ambil satu yang Bapak Ibu paham sekali untuk Bapak Ibu terapkan di kelas. Mana yang paling paham Bapak Ibu ya? Karena saya kemarin itu adalah fisika ya, karena fisika kan sulit ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil yang TARL ya. Jadi penerapan teaching at direct level. Jadi ada saya kelompokkan siswa itu yang sangat mahir ya, yang sebagian mahir ya, dan yang belum mahir ya. Contoh jurnal pembelajaran saya yang TARL. Jadi Bapak Ibu harus mengambil satu dari keempat ini ya untuk membuat jurnal pembelajaran ini. Ya, boleh salah satu, apakah UBD, ya, apakah pembelajaran berdiferensiasi, atau TARL, atau CRT, ya, pilih salah satu yang paling Bapak Ibu pahami, ya. Saya contohkan salah satu jurnal pembelajaran saya, ya, di sini adalah jurnal TARL, ya, karena saya khusus materi fisika. Jadi setiap kita berbeda-beda nanti Bapak Ibu, ya. Buat judulnya ya, menerapkan pendekatan teaching at direct level ya untuk pembelajaran fisika kelas 11. Nah, kalau Bapak Ibu apa mapelnya? Siapa di sini mapelnya Bapak Ibu? Misalnya contohnya mapelnya ya. Ada dijual kan Bun? Nah, kalau ini saya belum saya jual. Bapak Ibu perhatikan, saya menerangkan dulu ya. Misalnya Ibu Wama ya, matematika. Kalau matematika misalnya menerapkan pendekatan teaching at direct level pada pembelajaran matematika kelas berapa, materinya apa ya. Materinya apa, look cover kita ya Bapak Ibu. Lalu isinya apa saja? Isinya apa itu pengertian pendekatan TRL ya, sesuai dengan pemahaman kita ini. Dari mana kita tahu ini Kakak? Ya kita pelajari di sini ya. Kita lihat yang nomor 3 tadi. Jadi makanya saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, ini tidak boleh dilewati ya. Semua video ini harus Bapak Ibu tonton kalau bisa. Kalau bisa buat ringkasan setiap video ini. Maka paham nanti apa sih itu TARL, apa sih itu UBD, apa sih itu pembelajaran diferensiasi atau CRT. Tahu nanti perbedaan keempat pendekatan tersebut. Jadi kita lihatkan di sini apa itu TARL Bapak Ibu ya. Kalau TARL ini kan Bapak Ibu mengelompokkan siswa itu berdasarkan ketingkatan kemahirannya Bapak Ibu ya. Jadi apa langkah-langkah pertama untuk menerapkan pembelajaran pendekatan TARL, teaching at direct level? Yang pertama kita harus tahu Bapak Ibu ya, tingkat kemampuan siswa. Bagaimana kita mengetahui tingkat kemampuan siswa? Ya kita buatkan dulu asesmen awalnya ya. Mungkin asesmen awalnya boleh di awal tahun ajaran ya, ataupun mungkin di saat pertukaran tujuan pembelajaran ya. Kita adakan dulu asesmen awal ya. Tahapan penyusunan asesmen awal itu apa Kakak ya? Contohnya bisa dulu dari analisis rapor murid ya. Lalu kita identifikasi kompetensi, lalu kita susun instrumen asesmennya ya. Lalu kita gali informasi tentang murid, apa itu latar belakangnya, keluarga ya, motivasi, minat dan sarana. Lalu barulah kita laksanakan asesmennya. Lalu kita olah hasilnya Bapak Ibu ya. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, langkah-langkah TARL. Dan baru apa membedakannya Bapak Ibu TARL dengan pendekatan yang lainnya? Yaitu dengan ini. Ya, membuat kelompok belajar yang heterogen ya, yang kedua. Jadi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu.
Nah, kita langsung saja ya melihat Bapak Ibu contoh di pembelajaran saya ya. Kalau saya karena memang fisika, Bapak Ibu, kita kita buat dulu soal asesmen awal. Di sini saya menggunakan soalnya ya, contoh soal saya asesmen awal yang saya berikan ya. Jadi dari hasil asesmen awal saya itu, saya dapat memetakan kemampuan murid secara lebih jelas ya. Untuk kelompok murid yang mahir, saya berikan tantangan lebih seperti, karena saya di sini fisika Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk yang mahir itu menggunakan aplikasi PET Simulation ya. Jadi kalau untuk murid berkembang, saya berikan apa? Modifikasi tugas sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita kelompokkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau TARL Bapak Ibu, kelompoknya itu ada memenuhi ya, ada memenuhi sebagian, ada belum memenuhi. Siapa nama murid yang sudah melampaui? Siapa yang memenuhi? Berarti yang di atas KKM. Misalnya KKM kita 70, yang di atas KKM siapa sih nama muridnya? Ya, itu kelompok 1 ya. Memenuhi sebagian berarti yang di antara. Ya, kalau yang belum memenuhi yang rendah sekali mungkin nilainya ya. Jadi itu perbedaan TARL ya. Yaitu sesuai dengan tingkat kemahirannya. Ya, bukan yang heterogen ya, tapi kalau berdiferensiasi boleh ya heterogen, tapi kalau yang TARL itu sesuai dengan kemahirannya, ada yang memenuhi sebagian dan belum memenuhi. Setelah kita kelompokkan Bapak Ibu ya, kita tentukan tujuan pembelajaran. Kita ambil salah satu capaian pembelajaran di kelas kita buatkan tujuan pembelajarannya. Ya, lalu barulah kita rancang kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Contohnya pertemuannya cukup 1 pertemuan saja. Nah, di sini kan langkah-langkah seperti biasa Bapak Ibu ya. Ada kegiatan pendahuluan Bapak Ibu ya. Lalu ada kegiatan inti. Nah, kalau kegiatan inti modelnya boleh Bapak Ibu karena di sini pendekatannya TARL, modelnya yang saya gunakan yaitu model PBL waktu itu ya. Problem based learning. Jadi di sini di kegiatan inti ini kita jelaskan ya urutan dari model PBL ya. Langkah 1 apa? Orientasi peserta didik terhadap masalah. Apa sih yang kita lakukan? Yaitu guru menayangkan video terkait pergerakan kereta api maglev. Kalau saya kan memang fisika ya. Nah, jadi sesuaikan dengan mapel Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat mengemukakan beberapa masalah yang muncul berdasarkan video tersebut ya. Langkah kedua apa? Guru mengorganisasikan siswa untuk belajar ya. Nah, jadi bagaimana guru mengorganisasikan siswa untuk belajar? Yaitu saya bagi 3 kelompok ya. Apa saja tadi? Kelompok murid memenuhi atau mahir ya. Lalu kelompok murid memenuhi sebagian. Jadi tugasnya beda-beda ini Bapak Ibu ya. Lalu kelompok murid belum memenuhi. Tugasnya kenapa Bun beda-beda? Ya sesuai dengan tingkat kemahirannya. Jadi kalau yang sudah mahir di atas KKM ya, nah itu nanti kita berikan tantangan ya. Tugas-tugasnya ataupun pertanyaan LKPD-nya yang berupa C5 ke atas ya. Ada lagi kelompok murid sebagian, ada juga kelompok murid yang belum memenuhi. Kalau kelompok murid belum memenuhi ini kita agak banyak di tempat mereka ini Bapak Ibu ya. Kita tuntun mereka sampai nanti mereka itu mengerti materi yang kita ajarkan. Lalu apalagi langkahnya yang ketiga, membimbing penyelidikan ya. Nah ini dia langkah-langkahnya Bapak Ibu, sampailah nanti kegiatan penutup. Nanti saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kalau sekarang saya menjelaskannya secara umum saja ya Bapak Ibu. Lalu di jurnal pembelajaran ya, ini kan tadi jurnal pembelajaranku ya Bapak Ibu ya. Di bagian terakhirnya itu ada namanya refleksi Bapak Ibu. Refleksi setiap kita ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi refleksi di setiap kita itu, di setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Refleksi apa yang kita rasakan setelah menerapkan ya pendekatan TARL di dalam kelas kita. Jadi setiap orang ini berbeda-beda bahasanya Bapak Ibu ya, tidak sama dengan guru A dengan guru B, refleksinya tidak akan sama ya, sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, sama contohnya punya saya ini ya. Setelah menerapkan pembelajaran pendekatan TARL pada kelas 11 ya, saya menyadari bahwa setiap kemampuan peserta didik memiliki kebutuhan ya, kemampuan, latar belakang, pengalaman sampai tingkat kematangan yang berbeda-beda. Kita lihatkan di sini. Lalu kita ceritakan langkah-langkah awal TARL itu apa ya? Apa yang kita alami? Nah, contohnya ini. Apalagi kalau Bapak Ibu lengkapi dengan dokumentasi yang nyata ya, mantap sekali.
dokumentasi saya waktu itu ya, bagaimana contoh foto pelaksanaan asesmen awal kognitif ya. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini setiap langkah-langkah pembelajaran itu ada kita berikan contoh fotonya. Jadi yakin ini nanti Bapak Ibu dosen kita, Bapak Ibu ya, langsung dihijaukannya jurnal pembelajaran kita ya. Setelah dokumentasi, kita minta umpan balik ya, umpan balik penerapan TARL kepada rekan sejawat kita ya. Nah, mungkin kita terangkan atau kita jelaskan kepada teman-teman kita, teman-teman sebaya kita, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya menjelaskan kepada teman-teman kita apa sih pendekatan TARL itu ya. Di sini ada 3 guru ya, saya minta ya. Boleh Bapak Ibu memakai seperti saya. Kalau saya kemarin itu memakai Google Form ya. Nah, ini umpan balik ya, nama ibunya siapa, jabatannya apa. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada Bapak Ibu yang telah kita umpan balik tersebut ya. Kita jelaskan TRL itu apa. Udah Bapak Ibu, jadi kalau sudah seperti ini bagus sekali jurnal kita. Kalau sudah bagus jurnal kita nanti Bapak Ibu ya, nanti ini otomatis ya. Nanti yang topik 1 ini otomatis hijau nanti Bapak Ibu ya, hijau. Ini bahas PPG Kakak, ini bahas PPG ya. Tahap-tahap pembuatan tugas PPG yaitu guru tertentu tahun 2025 ya. Jadi tugasnya banyak sekali nanti Bapak Ibu ya. Nah, setelah akhirnya nanti yaitu membuat jurnal pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu harus hijau ini jurnal pembelajaran ya. Kalau nggak hijau gimana Kak? Kalau nggak hijau ya nggak bisa kita daftar UKPPG Kakak ya, nggak bisa nanti Kakak. Bisa kita daftar UKPPG ya, makanya semua tugas ini harus hijau ya. Yang paling lama itu nanti tugasnya yang di sini, yang pas di jurnal pembelajaran ini ya. Kadang-kadang menunggu, ada teman saya kemarin itu yang piloting 3 ya, itu sampai menunggu 2 minggu Bapak Ibu ya, sampai menunggu 2 minggu ya. Itu 2 minggu kapan lagi kita akan mendaftar UKPPG ya? Padahal pendaftaran UKPPG ini ada tanggal-tanggalnya ya. Makanya jangan Bapak Ibu kalau ada menjual ya jurnal pembelajaran ya, kita copy paste aja punya orang tuh. Jangan Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu buatlah serius seperti saya. Ini contohnya memang Bapak Ibu lakukan di kelas ya. Memang Bapak Ibu lakukan di kelas, lalu Bapak Ibu tuangkan melalui jurnal pembelajaran namanya ya. Jadi kalau punya kita berbeda dengan orang lain ya kan, berarti kita kan unik ya, otomatis nanti dosen ya ataupun sistem nanti membacanya itu tidak ada yang sama dengan kita, berarti nanti langsung dihijaukannya ya. Kalau saya alhamdulillah tahun kemarin itu cuma menunggu paling lama itu 5 hari ya, menunggu 5 hari untuk menghijaukan jurnal pembelajaran ini ya. Ada yang 1 hari teman saya juga ya, ada yang berminggu-minggu itu ada Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Inggris apakah jurnalnya full Inggris Kakak? Enggak Bu Mode ya. Jadi berbedanya pas di sini saja Kakak nanti. Ya, kalau jurnal pembelajaranku perbedaannya hanya di sini saja nanti ya. Di sini ya, di kegiatan ini. Di kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini kan ya mungkin bahasa Inggris ya. Nah, di kegiatan pembelajaran aja. Kalau yang awal-awalnya ini sama semuanya ya. Sama semuanya ya Kakak. Nah, jadi seperti itu ya contohnya Bapak Ibu, ini sharing-sharing saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan pengalaman saya kemarin ya, telah juga sharing kepada Bapak Ibu yang piloting 2, piloting 3 kemarin itu ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh tugas yang akan Bapak Ibu selesaikan nanti ya di saat pembelajaran PPG guru tertentu tahun 2025 ya. Kak, untuk jurnal apakah sama isinya dengan untuk UKIN Kakak? Tidak Kakak, ya tidak. Jadi jurnal ini Kakak kan 3 ya, 3 Kakak ya. Jurnal tuh ada 3 nanti ya. Kalau Kakak besok tambah 2 modul lagi kan, berarti 5 ya. Dari 5 itu ambil satu jurnal yang ingin Bapak Ibu buatkan modul ajarnya untuk video UKIN ya. Modul ajarnya untuk video UKIN. Sekarang mungkin modul ajarnya Bapak Ibu sesuai dengan yang terbaru ya, pembelajaran deep learning ya. Jadi itu nanti kita pelajari juga dulu ya, karena itu kan baru ya, materi baru. Nanti kita share-share juga itu ya, bagaimana contoh modul ajar ya. Ini perangkat saya, perangkat modul ajar saya kemarin.
Oke Bapak Ibu, karena di sini sudah azan Bapak Ibu, nanti kita share-share lagi ya Bapak Ibu ya terkait tugas-tugas ya. Jadi saya mohon undur diri dulu ya Bapak Ibu, nanti kita share-share lagi tentang PPG ya. Salam Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Besok kita share-share lagi ya Bapak Ibu ya.